Nah, ini. Sebar info orang hilang, koordinasi sama Desi. Pelaku sengaja majang di sini. Dia sengaja pengen ketahuan tindakannya. Ini berada kan? Dengar-dengar dia perwira terbaik di Polres kita. Kita itu harus urus kasus ini jadi prioritas. Mereka ada hubungannya dengan tanah yang sekarang jadi pusat bisnis. Dan tugas kamu untuk mengusut tuntas siapa pelaku keji ini. Jangan menyesal kalau kau akan kehilangan semuanya. Kita habisi aja semua. Setan lo ya. 2 tewas, 2 terluka dan 1 lagi hampir buta. Masih kurang. Cukup tak? Waktu lu udah habis. Jadi cerita saya bisa nemu serial satu ini yang kita bisa tonton di video atau Hook atau Maxstream. Ceritanya agak lucu. Saya baca postingan atau unggahan di salah satu media sosial, Threads, tentang film-film atau serial buatan Indonesia yang bergenre misteri, kriminalitas polisi atau cerita detektif. Dan di daftar itu terdapat serial ini, Berata. Lalu karena saya sendiri juga penggemar cerita detektif, langsung saya cari. Dan yang pertama saya searching di Google adalah Berata. Lalu saya tertarik pada nama yang muncul di informasi title. Awalnya itu disebut sebagai sutradara, tapi ternyata bukan, melainkan kreator, produser, dan penulis cerita serta skenario-nya. Namanya adalah E.S. Ito. Dia ini seorang novelis, sama seperti saya. Tahun 2005 saya membeli novelnya yang pertama, judulnya Negara Kelima. Ini dia covernya. Cerita dari novel ini sangat luar biasa, yaitu bahwa Atlantis itu, benua hilang Atlantis yang sangat legendaris itu, letaknya di Indonesia. Dan sekaligus juga satu ide yang luar biasa lagi, yaitu bahwa suku Minang, sukunya si E.S. Ito ini, dia kan asalnya dari Padang, tak lain adalah keturunan Alexander Agung. Novel kedua berjudul Rahasia Mede atau Rahasia Mede, berkisah tentang harta karun zaman VOC yang sampai saat ini masih tersembunyi di jaringan jalan bawah tanah di bawahnya kota Jakarta. Saya langsung tertarik nonton ini karena penulis ceritanya, penulis skenario-nya novelis beneran yang idenya saya sangat suka, dan dia detail juga dalam menggarap tema itu. Artinya dia riset. Dugaan saya, seandainya satu film atau serial dikerjakan skenario-nya, ceritanya oleh penulis beneran, maka ceritanya, logikanya, temanya, latarnya, background-nya akan ikut benar juga. Apakah dugaan saya itu betul? Nanti akan kita bahas di bagian belakang. Sebelumnya jangan lupa subscribe, pencet tanda lonceng, dan komen, like, serta share. Berata sendiri berkisah soal Berata yang diperankan oleh Oka Antara, salah satu reserse di Polda Metro Jaya, yang menyelidiki kasus pembunuhan yang sangat luar biasa karena jenazahnya itu diletakkan berikut dengan topeng dalam posisi yang seolah memang sengaja ingin dipamerkan, tidak tergeletak tapi ditempel di papan. Dan kemudian penyelidikan lab 4 atau laboratorium forensik oleh Dr. Vera, diperankan oleh Laura Basuki, menyimpulkan bahwa jenazah yang ditemukan itu adalah hasil jahitan. Artinya itu jenazah lebih dari 1 orang yang kemudian disatukan. Karena yang ditemukan itu potong-potongan, bagian-bagian terpisah yang kemudian disatukan. Ternyata itu berasal dari lebih dari 1 jenazah. Dan kemudian penyelidikan mulai ada tokoh yang lucu-lucu, yaitu Bribtu Putut yang oleh teman-temannya lain dipanggil sebagai Perputut. Lalu di bagian belakang ada plot twist yang sangat mencengangkan persis pas bagian ujung episode, yaitu bahwa jenazah yang ditemukan berasal dari
Apa yang pertama kali saya temukan di serial ini ada dua, yaitu realisme dan akurasi. Semua yang dilakukan, dipikirkan, dikerjakan oleh para polisi, Brata, Perkutut, dan teman-temannya sangat sesuai dengan operasional polisi di dunia nyata. Hierarki penugasannya, pangkatnya ada pangkat Bribtu, kemudian markasnya yang jelas-jelas menyebutkan Polda Metro Jaya. Ini sangat sesuai. Kemudian saya juga mencatat hal lain yang sangat saya suka dari skenario film atau sinetron, serial, yaitu penyebutan aspek-aspek apa aja yang ada di dunia nyata. Ketika Brata membantu bapak tua yang gerobaknya dicuri, waktu ditanya ciri khas gerobaknya, si bapak bisa menyebut di situ ada poster gambar Pak Harto dan tulisan penak zaman Puto. Kemudian ketika Brata diomeli atasannya karena melakukan penggerbekan yang sampai memakan korban jiwa, sang komandan bilang bahwa dia pasang badan untuk Brata di depan provos. Ini teman-teman, meski kelihatan sepele, tapi hal seperti ini sangat penting di dunia penulisan fiksi. Karena penyebutan hal-hal dunia nyata yang ada di sekitar kita, termasuk nanti nama jalan, nama kota, nama kabupaten, nama desa, nama toko, nama mall, nama bioskop, nama resto yang ada di dunia nyata, itu sangat membantu penonton untuk ikut merasakan realitas cerita. Banyak film atau serial Indonesia yang tidak menyebut apa-apa. Tempat-tempat sering hanya disebut dengan ke utara, ke selatan, ke utara kota, ke batas kota, atau bahkan ada yang menyebut kota provinsi, ibu kota. Nah, ini kan nggak jelas. Cerita misteri detektif thriller mutlak harus total dalam penyebutan hal-hal yang ada di dunia nyata, karena itu penting bagi penonton untuk bisa merasakan realitas cerita. Dan satu hal lagi yang sangat saya suka adalah bahwa di sini itu nggak ada tokoh yang dramatik, emosional, teriak-teriak, marah-marah, bertengkar, menangis-nangis meratap seperti yang biasanya ada di film atau serial tanah air lainnya. Brata dan teman-temannya memang sempat tegang, sempat sepaneng, takut, marah, tapi cara mereka mengekspresikan kemarahan, dialognya itu terasa betul mirip kayak kita di dunia nyata. Ya memang mungkin ada orang yang emosional, kalau marah teriak-teriak, menangis-nangis meratap, bertengkar penuh amarah. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Dialog-dialognya juga sangat menyenangkan, tidak ada kesan bahwa dialognya itu over the top atau ingin dibagus-baguskan. Dan kemudian yang juga keren adalah dinamis gerakan kamera. Kamera itu mengikuti tokoh, dan itu kelihatan menarik karena tokohnya juga mobil, tidak diam di satu tempat, bloknya sini sama sini ngobrol saja, atau sini jejer-jejer gitu. Tapi tokohnya bertemu, berjalan, berputar, jalan ke sana, dan kamera mengikuti. Ini sangat enak di mata karena kita tidak bosan melihat setiap detik yang berlalu dalam ceritanya. Nontonnya itu nggak terasa karena kita terbawa oleh dialognya, detail temanya, realismenya, akurasinya. Yang juga tidak dramatik itu adalah di sisi lightingnya. Seringkali ada serial atau film yang bertema detektif itu lampunya itu sengaja digelap-gelapin biar suasananya terasa suram dan menyeramkan. Nah ini tidak ada seperti itu. Kalau memang situasi gelap ya gelap aja. Kalau memang situasi terang, kantor misalnya pada siang hari atau malam hari, ya di situ kelihatan terang. Jadi pencahayaan, lighting itu menyesuaikan situasi di dunia nyata. Dan sekali lagi yang membuat saya betah nonton serial ini adalah bahwa dialog-dialognya yang sangat realistis dan kita bisa relate. Itu membuat semua orang dari Oka Antara, Laura Basuki sampai Randy Keyarnet yang berperan sebagai Bribtu Perkutut bisa tampil dengan maksimal dan baik karena dialognya sudah bagus duluan sehingga enak untuk diaktingkan. Kesimpulannya adalah di sini tidak terjadi fenomena seperti yang sering saya sebut di review-review saya di sini tentang film dan serial nasional, yaitu SOKIP, SOKIP atau semua oke kecuali penulisannya. Di sini semua kelebihan justru berasal dari penulisannya. Mengapa? Karena yang nulis penulis beneran,
bukan orang yang mendapatkan kesempatan dari produser untuk ikut menulis di dunia film atau sinetron. Dan di sini ES itu berhasil mengeksekusi semua materi penulisan dengan baik. Apalagi karena dia ini memang dekat dengan dunia kepolisian. Dia dulu lulusan Taruna Nusantara, SMA Taruna Nusantara di Magelang. Saya sempat bertemu dengan ES itu sekitar tahun 2013 di Plaza Senayan, Jakarta, dan mendengarkan cerita-ceritanya yang seru soal pengalamannya di dunia kepolisian. Jadi dia ini menulis apa yang dia tahu. Ini baru sekedar first look. Nanti akan saya buat reviewnya untuk full season atau mungkin full series, tergantung, karena ini kan ada 2 season. Season pertama itu 2018, season kedua 2020 pas kita kena pandemi. Season ketiga belum jelas, tapi saya sangat mengharapkan ada season ketiganya dan berlanjut, karena ceritanya bagus sekali. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dugaan saya betul, karena cerita ini ditulis, di-create, diproduseri oleh penulis beneran yang saya tahu hasil kerjanya sudah sejak lama, 20 tahun yang lalu. Hasilnya adalah cerita yang sangat bagus dan enak ditonton karena penulisannya juga oke. Ini salah satu film dan serial buatan tanah air yang saya sangat menikmati. Apalagi saya memang penggemar cerita-cerita seperti ini. Dan ini sudah ada unsur proseduralnya. Kita tahu ada jenis tontonan di Amerika yang disebut police procedural, seperti CSI, NCIS, Criminal Minds, dan Barata ini di episode pertama sudah muncul aroma-aroma police procedural yang sangat bagus karena semua sangat detail, realistis, dan akurat. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan lonceng agar kita bisa terus bertemu di video-video di Plot Twist channel ini. Plot twistnya ada. Tadi yang saya sebut di ujung episode, yaitu pengungkapan dokter. Dan semoga dalam waktu tidak terlalu lama saya sudah bisa memberi kesimpulan keseluruhan terhadap serial ini lewat review penuhnya untuk full season musim pertama. Sampai ketemu lagi teman-teman.